Mari pagi, alhamdulillah, ku mulai langkahkan kaki ini, arungi bumi dan bismillah. Nikmati indah karunia-Nya, alam semesta ini miliknya, semua akan kembali kepadanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Inna sholati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin dan wal hadirat sidang salat maghrib yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat keyakinan dan keimanan, sehingga pada kesempatan ini kita kembali hadir bersama-sama untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan kemudian dilanjutkan dengan acara pengajian rutin pada maghrib. Salawat dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keselamatan dan kedamaian senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para keluarga, dan kepada mereka yang senantiasa ihsan sampai saat ini mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan wal hadirat, insyaallah pengajian kita malam ini akan diisi ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Kiai Muda Usman Fatihah SAG dari Kabupaten Sengkang. Dan untuk mengefisienkan waktu, kepada Al-Ustaz disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal kiram. Amma ba'du. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kehadiran kita di tempat yang penuh berkah ini senantiasa menambah kualitas iman kita kepada Allah, karena kita hidup untuk mencari ridha Allah. Hidup mencari ridha Allah, mati ingin mendapatkan ridha Allah, dan di akhirat terlebih lagi ingin mendapatkan ridha Allah. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, jikalau kita memiliki seorang anak yang ingin sekolah, jangan dulu tanya fasilitas sekolah yang akan ditempati oleh anak kita sekolah. Mabiasa uruntuk narikungka tomatuana tiwi anak nalosengka tama pesantrennya. Di antara orang tua banyak yang bertanya, akur asramana nanae engka moga asena, maka cimoga kasorokna, mapat cimoga. Yang pertama ditanya adalah fasilitas. Tetapi Bapak dan Ibu, tidak salah bertanya tentang fasilitas yang ada di dalam sekolah itu. Tetapi yang paling penting ditanyakan adalah siapa yang mengajar anak kita. Apakah yang mengajar anak kita itu adalah orang yang dekat dengan Allah atau tidak? Itu yang pertama ditanya. Nah sahabat mage, karena anak kita tidak akan belajar di gedung yang mewah,
tidak akan berguru pada fasilitas yang lengkap, tetapi dia akan berguru kepada guru yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak kita di samping dia pintar, juga dia benar, mendapatkan berkah ilmu. Kenapa? Karena gurunya adalah orang yang dekat dengan Allah. Di dalam Al-Quran, ketika Siti Maryam, ibu ti semua ya sangi Siti Maryam, ti semua indokna nih Pak, Nabi Isa ketika mau dimasukkan kepada sekolah atau dicarikan guru untuk Siti Maryam, iro ambokna Siti Maryam nafitte guru nafitte. Lalu dia menguji siapa di antara guru itu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara dia menguji? Setiap guru yang hadir pada saat itu disuruh untuk melempar pena ke sungai. Ya suruh mak dimperengi polovenna ko saloe. Dan semua guru itu semua penanya terbawa arus. Pada toni ini Pak nareko mak dempeki aga-aga ko saloe, nama solo saloe. Umumnya kita terbawa arus apa yang kita lempar itu. Tetapi ada satu guru yang penanya itu tidak terbawa oleh arus, tetapi melawan arus. Lalu dia melihat siapa guru itu. Ternyata guru itu adalah orang yang tahajudnya luar biasa, yang ibadahnya luar biasa, yang memang dekat dengan Allah. Akhirnya Siti Maryam diserahkan untuk dibina kepada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, rilalanna atau tongata desisa nawadi icapa-capa tasik di rupa tahu. Maka dia Nabi ta man ahana khamsatan khasira khamsatan. Nigi to capa lima sewa maja punna rogiwi ritu junna lima sewa. Yang pertama, manistakhaffa bil ulama'i khasirat din. Nah nigi to capa itu fanritae rogiwi agamana. Kira-kira Pak nareko ditaneki yeko meloki makutana asogireng. Umumnya di sekitar kita, apakah datang ke ulama atau datang ke dukun? Tiga malewa ijoke Pak. Ibu, tiga biasa taruntu. Nariko meloi mak guru asogir tawe apakah datang ke ulama atau datang ke dukun? Hah? Tiga kira-kira Pak. Ya, umumnya ada yang mengatakan dukun, ada yang mengatakan ulama. Tetapi secara fakta dan kenyataan, kebanyakan umat malah mendatangi dukun. Padahal kalau ada persoalan datang ke ulama. Nah sabasi salah tuh jawabannya. Contoh, pertanyaannya sama. Kira-kira aga wadi ngupake supaya sogi kak? Ibu, loki sogi ibu. Ibu, aga kira-kira upake na wadi kasogi? Ye koto panrita, maka jawabannya bersumber dari Al-Quran atau hadis. Ye komelo kisogi, maka dia Nabi tak minimal ada 7 jalannya. Topanrita itane ya. Pertama, bersyukur. Tasyukuruki angkena wereke pungal la ta'ala na tambengaki la in syakartum la azi danaku. Yang kedua, salat duha. Ikusan roka apa nulia dedang kada sempajat duha. Ya. Kalau ulama ditanya salat duha yang kedua. Yang ketiga, birrul walidain. Nareko elo ki men redaleta APD ceki rito due pajajatta. Nasaba ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya orang tua. Yang keempat, menikah. Jadi kalau lepa gati-gati ki boting. Laladale itu. Ya, laladale.
Kata makutana ko nabita ya Rasulullah, mafaddi ka kasi aga wading upake supaya tatambah-tambah daleku. Kata Rasulullah, botini. Akhirnya menikah. Setelah menikah apa yang terjadi? Tambah miskin. Nasabah angkana yang kosoki. Jauh kasih makutana. Fura nak boting. Pidita tambah padiku aga seut dipego. Akan nabita. Botipi. Ya, Pak botipi. Paganay dua. Jadi akhirnya napagan na dua. Kira-kira bako bangsa tanang kapatunjuk mapakoro. Nule maka dari ibu daing taruh nama pat dia penting aja nama bene. Betul apa tidak ibu? Betul apa tidak? Mana dia kesorana? Ya. Setelah menikah kedua kalinya tambah miskin. Nasabah mage ganat ni dua nongkosoki. Dia kasih malapor aga sudah diupego pede tatambah ibu padiku Maka dijawab paganay taluh. Ya. Ditambah lagi 3. Setelah tambah 3 malah tambah miskin. Nasabah mage ganat ni taluh yung kosoki. Jok kasih makutana. Aga siwad ding upego supaya sogi ka nasabah taliwa-liwa ni padiku nasabah tambong kosoki. Dia mulai ragu dengan konsep menikah itu. Akhirnya jawaban yang terakhir, fagan nasisanya pak. Akhirnya dengan izin Allah setelah cukup 4, ternyata pak iero benena paca purang macam majai. Pintar menjahit, napak guru manangi benena iero talueh. Akhirnya macam mana majai ya pai. Berkembang usaha dengan menikah. Bagaimana Pak? Sepakat? Hah? Maka rata sepakat inoko kimatu. Iya. Artinya apa? Bukan berarti Bapak ini harus menambah. Ini sebuah kisah bahwa dengan menikah itu tambah jalur rezeki. Tak tambah dale. Tapi bukan berarti idi orwane metapoloni tambah matu. Nasabak magai. Jangan cuma lihat dari situnya, tetapi lihat tanggung jawabnya yang sangat besar. Lihat tanggung jawabnya yang sangat besar. Tulemoga pas sempajang. Ketika dia keluar rumahnya, tulemoga pak guri tutup auratnya. Kenapa Bapak dan Ibu? Ketika seorang wanita keluar dari rumahnya, lalu tidak menutup auratnya, membuka auratnya dia keluar rumahnya, maka sepanjang perjalanan yang dilalui oleh istri itu, maka sepanjang perjalanan itu pula dia menyeret suaminya masuk ke dalam neraka. Maka tasih dinariko 2. Jadi tanggung jawabnya yang sangat besar. Orang tua yang memiliki anak, seorang perempuan, makundre anak tapa nasuri boleh joko masikola joko makule joko pasai. Dia membuka auratnya keluar dari rumah. Bapaknya, ibunya tidak mengajarkan detona parangi. Masulara ponco anak nade nang rusui. Dek nang kana fadangi anak sampo-sampo rak mutue. Iya anak ajil-bajil bako masue. Kalau orang tua tidak mengajarkan dan tidak mendidik anaknya, maka sepanjang perjalanan yang dilalui oleh anak tersebut, maka juga sepanjang itu pula mengantarkan orang tuanya masuk ke dalam neraka. Ini adalah persoalan tanggung jawab. Ikoto panrita. Yang kelima jawabannya adalah setelah menikah sedekah. Agafi istighfar, perbanyak istighfar. Yang selanjutnya perbanyak salawat. Ikoto panrita itanai makro jawabannya nariko melo kisogi. Tapi kita coba gare Pak, nariko sandro tatanai. Sandro tatanai aga jawabannya. Iko melo kisogi tatimpa imatu tokota tapi kang iway ke matu way mala pikang ya. Padahal dene urisa maka da aga na baca or na sanre watu na japi-japi ya. Aku ramuaga iare ka japi-japi salah. Termasuk ini Pak biasa mapa karawa. Engka ke biasa mapa karawa kowe. Ini ke biasa mapa karawa. Ta syuting cedek. Saya mengkritisi yang mapa kerawa itu bukan mapa kerawanya. Yang pertama adalah bacaan yang dibaca. Mestinya kita harus sudah mulai berdasar dengan syariat.
Ya kalau ki mak jap yang ka baca-baca tafuada, ambillah dari Al-Qur'an, ambillah dari hadis. Pak biasa tuh ini baca-baca ugi. Arusu abiona Nabi Adam menjadi makun raih. Darasya sifat tama kori sifat risiwaku nawakkan Allah Ta'ala natayakan Nabi Muhammad Ali makarawah Fatimah ikarawah barakah la ilaha illallah kun fayakun. Jadi sih Ali makarawah nih kok ikarawah Fatimah ikarawah nacanya Fatimah ikarawah ataukah bahasa Jawa ewang-ewang kayu agung nyempulum marin dadaku teko welas teko asi kersane Allah. Bahasa Jawa ya Rob. Kenapa tidak ambil dari Al-Quran? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Atau doa Nabi Adam, wa alkaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Atau doa Nabi Daud. Silakan dari Al-Quran. Yang kedua, biasa nareku mapa karawe tawe Pak. Biasanya carana yang umumnya saya lihat nakatan ni jarinna orwanewe nakatan itu jarinna makun reye nei napa nafasi karawah. Pertanyaannya, siapa yang paling berhak menyentuh sang istri? Siapa Pak? Mestinya suami. Magito sini di mapa karawe benina tawe. Coba bayangkan cede. Magini di mapa karawe benina tawe napa pasti karawe yang seharusnya menyentuh sang istri itu adalah suaminya, karena dia yang punya hak. Apa kata Nabi? Seandainya saya diberikan pilihan untuk menyentuh perempuan ketimbang menyentuh bara api, maka saya akan memilih untuk menyentuh bara api. Tidak salah Pak, tasibawangi mapa karawa tawe tapi tapak guru nih baca-baca. Maka de carana mapa kue yeta baca-baca ye kutama ki matu idi tona hak karawe matu beneta nasaba idi punya hak. Yang ketiga, ada undangan yang beredar. Nariko meloi ma Pak Boti tawe. Umumnya iro meloi Pak Boti ngipenre akoro undangannya. Biasa kita makoro Pak. Biasa kita. Tegi monro. Ya. Kalau si calon mempelai ini antara laki-laki dan perempuan watunna melo mapoto furamema ni kawin na foto, there is no problem, tidak ada persoalan. Nareko furamen ni akad nikah napa mapoto si akatani 5 malah safeda napa si gandeng ipoto. Lalu kemudian setengah lingkar isi kasina bapakna si gandeng koro setengah lingkar dipendre nasaba yero melo disa makanya juga mapa boting. Tapi kalau itu dilakukan sebelum akad nikah, maka tentu persentuhannya itu memulai dengan sesuatu yang tidak suci. Padahal menikah itu adalah sesuatu hal yang suci. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nariko sandro yon remakutana, nariko loko sogi, ala ko sima-sima, gatungi. Faketoy simasimai. Padahal memakai jimat saja sudah diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jinarikong ke jimat-jimat patah fake. Lega mana nih? Ya, saya pernah mengumpulkan itu jimat-jimat. Ada beberapa dari orang yang sakit, saya kumpulkan itu jimat. Dan apa isinya? Ada yang saya buka isinya Al-Quran, tetapi ditulis dengan darah. Bayangkan ini. Darah dipakai menulis Al-Quran. Angkato oki akurang ipasi balikan okina. Angkato sima-sima cenya barisitna nalengi. Bukankah merubah baris berarti merubah arti dari Al-Quran? Angkato sima-sima agalalana karomah. Ya, karomah lisatna. Jadi banyak macamnya Bapak dan Ibu. Aja napa kurta fakih. Apa boleh yang dipakai? Elo doa nih. Perbanyak doa. Inilah perbedaan ketika orang mendatangi ulama dengan bukan yang ulama. Jadi yang pertama kata Nabi, manistakhaffa bil ulama'i hasirat din. Nigi-nigi to capa-capa itu pandritai, rogi wi agamana, rogi wi. Bahkan kata Rasulullah, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama.
Angkatumatu sewawatu ummaku nasanabita yafirruna minal ulama. Lari dari ulama, jauh dari ulama. Dek na kalau mak daperi to panrite, dek na kalau mak kutana na labira ni tay joka sanroy. Wo ni tawe mak guru ya sange fikhi. Cani mak guru mak jenne cara-cara mas sempajang ciani. Apa akibatnya? Maka Nabi ta fayabatalihimullahu bisalasi baliyatin. Nareko mabela ni ummae pole rito panritai, maka akan diberikan 3 musibah. Yang pertama, yarfa'illahul barakata min kasbihim. Nakani pungalla ta'ala barakai poleri jama-jamanna. Deni ka barakai. Makanya Pak, yekung kerijama yang pertama ditanya angkamu ige riona pungalla ta'ala. Ibu narikung ka jama-jama tajama. Nah dek gagar riona pungalla ta'ala berapapun besarnya gajimu salewi roh. Tinggalkan itu. Tetapi berapapun kecil gajimu, kalau di situ ada ridha Allah, maka kerjakanlah, karena sekalipun kecil di situ ada berkah Allah. Anak-anak Pak, lolongat jama-jaman. Umumnya orang tua apanya yang ditanyakan Pak? Purani makuli anak tak lolongat jama-jaman. Agana tatanenga mamula Pak. Agana siaga gajimu. Weh syukurun anak siaga gajimu mak jama koro. Padahal bukan gaji yang pertama ditanya. Gaji itu persoalan sekian, tetapi yang ditanya adalah anak, kira-kira rilalena yaitu jama-jamata angkamu gariona pungala ta'ala yarga nade. Mak darat kina darat tamu ka tajama. Cenya toga darat na tauwe tangakui. Enak manci pagawa ki cenya toga karena sogo kami nayakka ko. Angkamu gariona pungala ta'ala yarga nade. Iya nak mak baluki malampu moki ga. Detoga na to saro na sabab balle-balle mi. Angkamu gariona pungala ta'ala. Inilah yang paling penting yang menjadi tujuan hidup manusia adalah ridhonya Allah. Mak kotoro nariko angkat mak dute anata Pak. Yikung ka mak dute anata aja sana tappa oto agamo na ola matu. Bola agamo non re anakku. Si agamo gajinna tu manitu kue. Tapi yang ditanya, wahai pemuda, kalau saya terima lamaranmu, mampukah kamu membawa anak saya kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak penting bahwa kamu membawa anak saya di tempat yang indah, rumah yang mewah, kendaraan yang mengkilap, gaji yang begitu besar, tetapi yang paling penting dari itu semua adalah mampukah kamu membawanya pada ridho Allah, karena hidup harus mencari ridho Allah. Itu yang penting. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang pertama. Yang kedua, maka Nabi tak manistakhaffa bil umara'i hasirat dunya. Nigi gitu cafa-cafa itu ma perintai. Hasirat dunya rogiwi linuna. Jadi Pak, dia itu nak dicafa-cafa atau ma perintata. Ya. Dicafa-cafa atau ma perintah nasa Nabi tak rogi linoe. Ya umumnya kita yang punya urusan dengan pemerintah, pengusaha loki melo ising, tak cafa-cafa atau memperintah tak meresa tuh. Makanya kata Nabi aja tak cafa-cafa atau memperintah bara aja narogi linota. Tetapi yang ingin jabatannya tinggi, jangan lidah kita basah untuk memuji yang di atas, tetapi kaki kita tumpul untuk menginjak-injak yang di bawah. Nah sabab meloki menrek jabatannya. Biasa tuh kata marepe ko funggawai, dia apa aja tuh 5 biji. Nih manu tuh ye. Padahal alena mi melo manyamang. Jangan lidah kita mudah memuji yang di atas, tetapi kaki kita tumpul di bawah dengan menginjak teman di bawah. Jangan seperti itu. Tetapi kalau ingin jabatanmu tinggi, maka setiap kali masuk kantor, setiap kali masuk ke dalam ruangan, maka baca Masya Allah la quwata illa billah. Iya napa tafakih nari komelo ki timpa itu kota Bismillah Masya Allah la quwata illa billah. Sebuah konsep menyerahkan sesuatunya kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang kedua. Yang ketiga kata Nabi,
manis takhaffa bil jirani khasiral manafi. Nigi to cafa-cafa ibali bolana. Rogi ritujunna manfaat di tengah-tengah masyarakat. Aja ta si salam bali bola. Kira-kira Pak biasa dia runtuh to si salam bali bola. Ibu, biasa dia runtuh to si salam bali bola. Biasa. Tega si Monro. Ya. Dia toga ko de gaga. Ya, koropa aji majallo monri gare. Desa kadani kana jallo. Aja ta si salah, Pak. Bayangkan ketika Muawiyah bin Jundub itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mahakul jari ala jari esurona pun Allah Ta'ala, agak haknya tetangga kepada tetangganya. Maka Nabi menjawab yang pertama, in marida utahu nariko malasalasa bali bolata cele-celengi. Jadi Pak komalasa bali bolata nasa nabita cele-celengi wi. Ye kota celengi wi. Orang yang diterima doanya kata Nabi adalah orang yang sakit dan sabar dengan sakitnya, dan orang yang mengunjungi orang sakit. Jenariko joka ki mita to malasa, suruh to malasa mello doangi ki, nan nia idik mello doangi to malasai. Karena keduanya diterima doanya. Yang kedua, mita ki to malasa, aja na meta ki monro. Nasabamage melo istirahat to malasai. Pak biasa tu nira mah cerita letu tangga benih. Tatam balasan tawe. Yang ketiga, selalu berikan semangat. Agak lasat tafu ngaji. Naka kasih paru-paru basah. Oh dek nama riga. Latai gana to foso nulle lari. Padahal dek gaga to foso mulle lari. Tapi berikan semangat. Dek nama riga. Berapa banyak orang yang sakit sembuh karena Allah. Dan yang namanya mati tidak harus menunggu sakit. Yang namanya mati tidak harus menunggu yang namanya usia tua, tetapi mati adalah siapa yang sudah ditetapkan waktunya oleh Allah. Aja tapak betori, agak sata pak ginjal, weh makolak dah tulah sana nenek kuna mati. Tatambah inilah sana. In marida utahu nariko malase cile-cilengi. Yang kedua, wa in mata syayatahu nariko mati tantarai. Bayangkan batina agamai matoroi asih hubungan pada tamak bali bola narekomate antarai. Di samping pahalanya memang luar biasa. Siapa yang menyalatkan jenazah lalu mengantarkan ke kuburan, maka mendapatkan pahala 2 kirat. Tapi siapa yang hanya menyalatkan tanpa mengantarkan ke kuburan, maka mendapatkan 1 kirat. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami tahu yang namanya 1 kirat? Maka Nabi menjawab, 1 kirat itu sama dengan sebesar gunung Uhud. Luar biasa pahalanya. Yang ketiga, wa ini stakrada akrat tahu nareko minrengi pak bali bola tatapin rengi. Agi nindra tafin rengi. Minrengi motor tafin rengi. Minrengi duit tafin rengi. Minrengi bare tafin rengi. Cuma ini to minreng yang ngerti toki. Pak biasa tong kato minreng nalu fe indren nah. Biasa ternutup sama pakor Pak. Bahkan ada yang terjadi yolo fi macai tori singa na iya to mas singa biasalah ada teruntuk sama pakor tega si monro yolo fi macai tori singa to mas singa tori to orang yang punya hutang jauh lebih duluan malar ketimbang yang punya uang. Inilah sebenarnya kenapa timbul praktek riba. Nasabah ini to minrenge deto to mengerti. Jancina tanggal 20 jokani singai. Nah cubuaki. Ini kan banyak yang terjadi. Siap budi malole su camovi malaki. Padahal waktu nang keminre kanjana ada na wifu ngaji tatoloka. Rekode tatoloka man rasa ka. Coba. Hadir yang dimuliakan oleh Allah. Jadi nareko minrengi tapi rengi. Cuma yang meminjam harus mengerti. Yang keempat, wa in asabahu khairun hannahu nareko lolongan ideceng elo doangi salama. Alhamdulillah puang mali oto bali bola aku tapas salama ipuang napake rideceng.
Alhamdulillah puak jadi anaknya bali bolaku. Puak tanah podo manca jana soleh. Selalu mendoakan ketika tetangganya mendapatkan kebaikan. Wa in asabatu musibah asaitahu, tapi nareko lolongangi musibah, maka hiburlah dia. Wala tarfa'u bina'aka fawqa bina'ihi patasuddu alaihi ri. Aja lalu tapatan rewi bangunatta melebihi bangunan tetanggamu sampai menghalangi angin masuk ke rumah tetanggamu. Wah, nacangi patanre bangunannya nabita melebihi bangunan na bali boleh sehingga yacang anginnya tamari bolana bali bolata. Coba bayangkan ini. Wala tusihi birihin kidirika illa antakrika lahu minha. Nania aja lalu tapat diri wi. Bali bolata nasaba bau-baunna nasunasutta ibu. Nafasa kinabita. Aja lalu tapat diri ati bali bolata nasabaga bau-baunna nasunasutta. Kecuali nariko engka akata melo pawerengi sesa. Ya. Katukisane ron saba si salama bali bola. Gangkan na juk kapasay mali bale. Bali lupo nali. Makrefa baluk bale weta dokko ibu baleta saja nah. O kapiccangi. Lo ka mapita-fitangi ko bali bola. Maka da bali lupo walihe. Gangkan na mapamula pasal tu bola na naik cak balena na pita-fitangi. Betul na ita kahe bali lupo wanri matu. Nasaba mage melo pat diri ati bali bolana. Sisan na manrewan ni iyero bali bolana nasaba to makasi. Nafatik ka ngang imanu ang kanibate na ang kaninasun ang kanifanggan ang kanifalakona. E anak tirangi bali bolay. Maka dana na tabe pung kekasi Pak Berena to matuak alhamdulillah megalad manu na lion na eko pasae megatona sunna ang kanina tiraki. Pas natimpa manue ni tanah batena ni tanah nasuna ni tanah nasupalakona langsung merana. Ya. Langsung merana. Magi na merana pak. Nasaba alena milopat dirangi ati bali bolana nasaba bali lopo nali ternyata lewa pikanjana nasuna bali boleh jadi mapat di ati wi. Padahal seandainya dia bersyukur alhamdulillah wi kanjana pale. Iya mali bale. Alhamdulillah manreka bale bola aku malimanu natiraka taro ni utirato bale agar semuanya saling menyatur lunra na nareko makur carata nareko to makasing mak bali bola tapi nareko to si salah aja nah itu na malaku baranang kami itu na pake fura-fura itu jokanu mak guru mega tuha ya nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang ketiga, manistakhaffa bil jirani khasiral manafi. Yang keempat kata Nabi, manistakhaffa bil akribai khasiral mawaddah. Nigi to cafa keluargana. Na cafa yang morena, na cafa sapisanna, na cafa keluargana khasiral mawaddah, maka dia rugi dalam kasih sayang. Maresa pa penadita panareko si salah-salah ki masih keluarga. Berapa banyak orang saat ini pak si salah gara-gara warang parang. Di dalam sebuah riwayat dikatakan watunna Nabi Isa di dalam surga dia menemukan dua orang yang lagi bercerita. Maka dia yarunae penduduk surga, wahai Nabi Isa wadiga telori pungala taala baranokai jandelana suruga meloka mitai aga na pego anak-anakku apo-apoku mak dimundri. Maka dibukalah jendela surga. Orang yang pertama celengi mitai anak apona riawana yelinoe, lalu dia tersenyum. Adapun orang yang kedua melihat anak cucunya, dia menangis. Lalu bertanya Nabi Isa, apa yang menyebabkan kamu tertawa dan apa yang menyebabkan kamu menangis? Kata orang yang tertawa, alhamdulillah watunna kolino dek nasiaga warang parang usalengangi anak-anakku, tetapi saya selalu mengarahkan mereka kepada pendidikan agama sehingga upah sekolah agama, upah tuntut padisenga agama. Betul sedikit harta yang saya tinggalkan, tetapi saya tersenyum nasabak dek gaga si salah-salah pada masalah surang. Bahkan si bantu-bantu nih te pada makun rena mapari we mak depungangi na bantu pada makun rena. Ni te kakana mafari si bantu-bantu si Andri si bakakai bantui kakana. Dia tersenyum melihat itu. Adapun orang yang kedua
Dia menangis nasabah mage watuna kolino. Siap bu mapalau dengan harapan anak cucunya tidak lagi siap bu mapalau. Anak cucunya tidak lagi repot dalam bekerja nasabah mage mega na usalengangi. Tetapi apa yang terjadi? Yaitu naruna sabari nasi salah-salah pada masalah surang. Nasi bangkungi, nasi watangi, nadek nasi wadah pada alena, nasabah mage waram para mega usalengangi. Ternyata itu yang menyebabkan perselisihan di antara mereka. Nauzubillahi min salik. Yang terakhir, manis takhaffa bi ahlihi khasirataibal ma'isyah. Nah nigi to cafa-cafa i keluargana, cafa-cafa i benena, cafa-cafa i lakaina, khasiral tibal ma'isyah, maka akan rugi dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi Pak ajat ta cafa-cafa i beneta. Ibu, oh ibu, oh ibu, itu natinro. Ajat ta cafa-cafa i lakaita. Biasalah datang ke tona cafa-cafa ya apa ya na sambuan aku miyawana pajalo kumonro. Poh. Cafa-cafa nah. Iya ko makada ka alau i joka. Iya ko makada ka lore si kasi. Tamakada tanggapan i bafa joka ko malingkap pakai joka wi aku yawana pajalo nagare wi cafa nama kun reye. Insyaallah deto gak de gaga. Betul Pak de gaga. Betul tidak ada. De gaga makada betul. Ya. Aja tercapai-capai. Itulah sebabnya pernikahan itu dalam Al-Quran dikatakan misakan galiza, ikatan yang sangat suci. Lalu bagaimana ikatan itu agar kuat? Maka kata Nabi ada 3 hal. Yang pertama ada namanya sakinah, yang kedua mawaddah, yang ketiga amanah. Apa itu sakinah? Yang dimaksud sakinah adalah cinta. Dan umumnya yang namanya cinta melihat pada fisik. Cantik benewe magarta lakaye sakinah. Tetapi yang namanya sakinah ada batasnya. Siapa yang menikah karena cantik, cantik itu ada batasnya. Ibu-ibu yang hadir, 2 nabawa isita taloyolo. Kira-kira pede movi gan nasoti Pak Jamain. Maka ada Pak Jamain soti kalau kacawa, dek ni guys ikut 2. Pasti tidak mau. Betul apa tidak Ibu? Jadi kalau orang menikah hanya karena cantik, cantik itu terbatas. Berarti cintanya terbatas. Tetapi kalaupun cinta itu habis, maka yang kedua adalah mawaddah. Apa itu mawaddah? Kasih sayang. Coba Pak, biasa dia runtut tahu umur 80-70 tahun, si pam masih si bawa lafu laki lafu bene. Biasa dia runtut Pak. Si gande-gande lo mak beri jama. Subuh les boleh mak bereja masih nikatan ni 5 padahal makisi buku mana nih. Wih nyaman nerita tahu ya. Itu namanya mawaddah, kasih sayang. Bukan lagi cinta terhadap penampilan, bukan lagi cinta terhadap fisik, tetapi terlebih pada kasih sayangnya. Fedek macue, fedek merekat itu. Tetapi ini pun bisa habis. Nasabah mega tahu macuani benena nasalai. Nah, Ibu, biasa kirun tu makaro. Wah, macuani kasih nasalai ini, nasoro-sorolov ini. Padahal etana berjuang. Maka kalaupun mawaddah itu habis, maka yang ketiga adalah amanah. Apa itu amanah? Tanggung jawab. Coba Pak, dulu ketika Bapak melamar, tak dutei beneta, seorang ayah rela menyerahkan anaknya kepada seorang laki-laki yang baru saja dikenalnya. Baru saja dikenalnya. Fole fangka jenne na losengka makduta. Silalone irisa makada fole fangka jenne. Jamaah safari. Irisa mi makada fas safari ne tarima. Yang baru saja dikenal. Tetapi toh ternyata kenapa orang tua rela menyerahkan anaknya kepada orang yang baru saja mereka kenal. Karena orang tua itu yakin bahwa ketika anaknya diserahkan kepada dirimu, maka dia merasa aman ketika berada di sampingmu. Itu namanya amanah. Ini riasan amanah. Makanya suami itu Pak singkatan dari surga abadi milik istri. Makrunya mana? Surga abadi milik istri.
Yaitu si sangi istri ibu, istana tempat istirahat suami. Maka kata namanya amang. Jina rekole sulak kita aja muti lima noko. Nah sabang katu makun re noko na tia faja. Biasa kerun tuh pak. Kuni boleh kafa? Deke pak aji maka ada biasa. Ya pisangnya metu ko benenar. Coba. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesimpulannya adalah dek nawat diri capat-capat taweh. Bahkan kata Umar bin Khattab, innallaha katamal auliyaa fima bainan nas. Majapunna pung Allah taala katamal auliyaa nasubwi walinna ritangana to egai. Magi nasubwi nasabade nawat diri capat-capat taweh. Kamanang katau makalale pakaian nataita, dek nama kasih penampilan nataita, lalu kemudian engkau ejek. Jangan sampai orang yang diejek itu adalah salah satu di antara walinya Allah. Wali naman fung Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua, hidup di dunia di samping memperbanyak amal juga mengurangi dosa. Ibu, famege amalata kurangi dosata. Ibu-ibu yang sudah puasa tanggal 10 Muharram, alhamdulillah, ada jaminan dari hadis Nabi. Siapa yang berpuasa tanggal 10 Muharram, maka diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Alhamdulillah. Ya. Maka ibu etolon atau boleh magosip. Nah, sabayat dampeng ini. Tetapi ingat, ada orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah. Yang pertama, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika lima yasha. Dia nak dampengi dosana pun Allah Ta'ala, dosa niga dosana tahu mapat dua. Nah mau puasa ke 10 Muharram, iye ko mapat dua mofi, tulian ka mofi bocok-bocok tak ko bola tadi tak biangi. Tulian ka mofi anak malajata tuli tak percaya, dia nak dampengi pun Allah Ta'ala dosa tak. Kenapa? Musyrik. Yang kedua, dosa yang berkaitan dengan manusia belum diampuni oleh Allah kecuali datang kepada orang tersebut dan minta maaf. Contoh ibu-ibu, biasa kita gosip ibu. Ibu, biasa kita gosip. Biasa. Ini burane biasa toh. Biasa mana? Sekalipun puasa 10 Muharram, tapi sininna to furei carita jakna. Iya pariak dampengi dosata, jok kafi mello ad dampeng rito furei carita. Yang kedua, narekon kagaganna te furayala. Tidak cukup hanya sekedar puasa 10 Muharram lalu diampuni dosanya, puasa Arafah lalu diampuni dosanya, tidak. Tapi ia pariak dampengi dosata, narekon kagaganna tawe, yala ipale supi neinappa mello ad dampeng. Fungaji ia tu furamale sandalata. Kebetulan kasih sandalata sepi ni dari tona bisa maka dategal law. Wello kasih ni nawata tak dampeng ka ye ko farli melo ka selewi sandala aga ta foji fungaji ayero cocok nak dampengi dosata ye ko makade selenga memana selewi ibina re ko makada ye tu fale purewe taala wa dampengan ni wa dampengan toni dosata aja na tafalisi berarti kita sudah lepas. Tapi selama tidak datang minta maaf dan selama tidak mengembalikan hak-hak orang yang telah diambil, maka justru dosa yang ada tetap kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ceramah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Kiai Muda Usman Pateha SHI dari Sengkang Kabupaten Wajo. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Al-Ustaz disampaikan terima kasih atas waktu dan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, undangan pengajian dari masjid dalam Kota Pangkajene, dari Masjid Al-Muhajirin yang akan melaksanakan pengajian pada malam Ahad dengan penceramah Haji Kamaruddin Sa'na SAG dari Kabupaten Wajo. Selanjutnya, dari Masjid Nurul Jihad Walah pada malam Selasa tanggal 24 November 2014, penceramah Ustaz Kamaruddin Sa'na. Yang ketiga, pengajian dari Masjid Kuba Pangkajene pada malam Rabu tanggal 25 November 2014,
penceramah Al-Ustaz Rahmat LC dari Bendoro, dan undangan pengajian dari Masjid Al-Abrar pada malam Kamis tanggal 26 November 2014, penceramah Ustaz Haji Husain Malik dari Belawa. Selanjutnya, kepada jemaah yang menemukan kunci mobil, tadi siang tercecer sebuah kunci mobil, dan barang siapa yang menemukan harap disampaikan atau dikembalikan ke pengurus Yayasan Masjid Raya Pangkajenek. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai ibadah kepada kita sekalian yang duduk di majelis yang mulia ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.